Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, eh, video kali ini itu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen koleksi. Tapi sebelum masuk tentang manajemen koleksi, apa dan bagaimana tentang manajemen koleksi, saya ingin menjelaskan tentang manajemen terlebih dahulu ya, dalam hal umum ataupun khusus dalam bidang perpustakaan. Oke, langsung saja ya di pertemuan kedua ini. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentang latar belakang. Kenapa pentingnya kita belajar tentang manajemen. Kemudian pengertian manajemen itu seperti apa ya. Kemudian pengertian perpustakaan. Kemudian prinsip-prinsip manajemen. Dan yang terakhir adalah manajemen perpustakaan. Oke, kenapa sih kita membutuhkan manajemen ya? Manusia sebagai makhluk sosial, ya, makhluk yang hidup berkelompok dan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam organisasi. Ya, itu sebuah alasan kita perlu namanya manajemen. Ya, kalau kalian lihat dari diagram ini ya, bahwa kita sebagai seorang individu itu punya yang namanya kebutuhan. Ya. Dan setiap kebutuhan itu pasti akan bisa didapatkan di dalam melalui namanya kelompok ataupun orang lain lah istilahnya. Jadi kita itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri tanpa adanya bantuan kelompok orang lain atau organisasi yang lain. Ya. Itu makanya kita harus belajar tentang bagaimana memanage kebutuhan kita, ya, memanage keinginan kita agar apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan itu tercapai, ya, terpenuhi dari orang lain, dari kelompok atau dari organisasi itu sendiri, ya. Kemudian itu alasan kenapa kita perlu belajar manajemen ya. Kemudian kita lihat definisi manajemen. Ya. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Ya, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Jadi manajemen itu sebenarnya intinya adalah mengelola. Dengan demikian muncul pertanyaannya ini, yang dikelola itu apa gitu. Kemudian bagaimana mengelola itu. Untuk siapa itu dikelola dan siapa yang bertindak sebagai pengelolanya. Nah, ini pertanyaan yang mendasar kenapa kita butuh manajemen. Apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang bertindak sebagai pengelola. Oke. Kemudian ini coba kita lihat lagi ya definisi yang lain dari Malayu Hasibuan. Ya, manajemen dalam bahasa Inggris artinya to manage, yaitu mengatur. Ya, ini hampir sama ya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah apa yang diatur? Yang diatur itu sebenarnya apa? Kenapa harus diatur? Siapa yang mengatur dan bagaimana mengaturnya? Ya. Dan di mana yang harus diatur itu bagian mananya? Itu yang harus ditekankan gitu. Oleh sebab itu manajemen berkaitan dengan proses ya. Merencanakan, mengorganisasikan kepemimpinan, pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki. Jadi manajemen itu sebenarnya adalah proses untuk mengelola ya, yang mana itu tujuannya itu ya untuk dia sendiri kalau itu individu, kalau kelompok ya untuk kelompok itu sendiri.
siapa yang melaksanakan, ya yang bersangkutan gitu ya. Kalau itu untuk individu, ya individu itu sendiri. Kalau itu untuk organisasi, ya anggota atau sumber daya manusia yang ada di organisasi itu, dan seterusnya gitu. Oke. Ini definisi lain ya dari James F. Stoner ya, menyatakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mary Parker, manajemen adalah suatu seni karena untuk melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan keterampilan khusus. Jadi ini menurut Mary Parker itu, manajemen itu sebuah seni ya, seni untuk mengatur ya, seni untuk memanage ya. Jadi ibarat orang yang melukis. Jadi orang yang kalau melukis itu pasti punya jiwa-jiwa seni ya, dimana bagian-bagian yang harus dipertajam, kemudian bagian-bagian mana lagi yang harus diblur begitu. Sama dengan pelaku manajemen ya. Jadi tidak semua orang bisa memanage ya, tidak semua orang bisa melakukan atau menjalankan proses-proses manajemen ini ya. Kemudian menurut Harold Jones and Chill, manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Lah, ini betul juga ya, bahwa dikatakan oleh Harold and Chill itu, kita itu untuk mencapai, kita tuh punya tujuan tertentu begitu. Tapi kita tidak harus melakukannya sendiri. Kita bisa menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan itu, ya. Dan biasanya kalau seperti itu konsepnya, maka itu berada di organisasi, ya, berada di organisasi. Biasanya di dalam kita nanti akan belajar level-level organisasi ya, ada top, ada middle, ada low. Itu biasanya orang-orang bagian top level management itu menyuruh ya, menugaskan, memberikan perintah pada level middle ataupun low untuk melaksanakan sesuatu yang bertujuan apa? Bertujuan untuk agar tercapainya keinginan atau visi misi sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu. Oke. Kemudian definisi lain ya dari G.L. Terry menyatakan bahwa manajemen suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ya. Jadi sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, bahwa manajemen itu terdiri dari proses-proses, ada merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan ya, pengendalian begitu ya. Oke, ini juga definisi lain dari Lawrence Apply Auliali menjelaskan bahwa sebagai seni dan ilmu ya, ini ya, manajemen sebagai seni dan ilmu, manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain ya, untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika, kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi, dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan. Jadi kalau kita lihat dari definisi dari Lawrence Apply Auliali, itu
manajemen itu sebuah seni ya. Selain seni juga ilmu ya. Selain seni juga ilmu ya. Yang salah satu seninya adalah seni untuk menggerakkan orang lain ya. Seni untuk memerintah ya. Itu bagian dari apa namanya proses manajemen itu sendiri ya. Yang tujuannya ya sama kayak tadi ya, bahwa kita itu bisa mencapai sebuah visi misi kita tanpa kita yang menjalankan. Kita hanya bisa semisal kita berada di level atas, kita sebagai ketua semisal. Kita bisa menggerakkan orang lain untuk membantu agar tujuan kita itu tercapai. Begitu. Ya. Contoh saja, semisal mahasiswa ini punya yang namanya himpunan mahasiswa jurusan begitu. Ketika ada sebuah event di bulan November itu ada bulan membaca, misal itu seorang ketua itu tidak perlu susah payah untuk melaksanakan sendiri begitu ya. Dia bisa menugaskan atau memberikan perintah begitu ya kepada setiap koordinator ya, untuk mencoba membuat kegiatan yang meriah di festival bulan membaca ya. Itu ya begitu, itu bagian dari seni mengatur ya, seni to manage ya gitu. Nah ini jadi di dalam manajemen itu ada prosesnya ya. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang terakhir pengawasan ya. Perencanaan ya. Apa maksudnya? Memikirkan terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, termasuk menetapkan tujuan dan program-program untuk mencapainya. Jadi di dalam proses merencanakan ini, jadi semuanya itu direncanakan, dipikirkan matang-matang terlebih dahulu ya. Kegiatannya nanti seperti apa ya. Biayanya dapat dari mana, siapa yang jadi narsumnya ya. Nanti acaranya teknisnya seperti apa, rundownnya begitu. Siapa yang jadi doa, siapa yang memberikan hadiah begitu. Lokasinya di mana, jam berapa begitu. Kostumnya apa, itu direncanakan sedemikian rupa. Kemudian setelah itu apa? Setelah perencanaan apa? Pengorganisasian ya. Mengkoordinir sumber daya manusia dan perlengkapannya, termasuk menyusun struktur dan pembagian kerja untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan. Jadi setelah nanti direncanakan itu dibagi berdasarkan apa namanya ya, divisi atau seksi ya. Bisa aja seksi acara, seksi konsumsi, seksi perlengkapan, kemudian seksi transportasi begitu ya. Itu bisa dibikin seperti itu maksudnya dari pengorganisasian ya. Apakah boleh Pak kita mengambil orang lain untuk menghandle kegiatan kita? Hikmat saya selama itu untuk organisasi itu sendiri, maka pelaksanaannya adalah ya anggota dari organisasi itu sendiri, kecuali kegiatan-kegiatan ini yang sifatnya sukarela atau berasal dari keinginan individu sendiri, kemudian itu bisa juga meng-hire orang lain untuk melaksanakan ya, tugas itu. Misal kalian tuh di rumah sebagai orang yang suka ke masjid begitu, jadi takmir masjid tapi tidak terstruktur ya. Suatu ketika semisal ada momen seperti saat ini tuh harlah NO semisal, kalian bisa langsung bagi, Pak jenengan bagian nggih madosne kiai untuk mau itu hasanah, Pak jenengan bagian
Bu jenengan bagian konsumsi nggih. Nah, seperti itu. Bisa langsung seperti itu. Karena bukan dalam konteks organisasi. Oke. Kemudian pengarahan ya. Setelah tadi itu dibentuk ya, mengkoordinir sumber daya manusianya, ada seksi-seksinya, kemudian diarahkan. Apa yang diarahkan? Ya, anggota organisasi untuk menuju ke arah tujuan, termasuk menciptakan iklim yang mendukung mereka melakukan pekerjaannya. Jadi setelah tadi itu dibentuk seksi-seksi, kemudian baru kita arahkan tujuanmu. Kalau seksi perencanaan kamu harusnya gini 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 gini, apa yang direncanakan. Seksi perlengkapan kamu harus menyiapkan ini, mejanya 2, kursinya 5, jangan lupa ini begitu. Ya, konsumsi juga begitu, acaranya 3 hari. Maka 3 hari itu ada apa saja, makanya sehari berapa kali, menunya apa saja, minumnya apa saja, apakah ada makanan untuk VIP dan tidak, begitu. Itu diarahkan di tahap pengarahan ini. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kita harus tetap menjaga iklim ya, iklim di dalam organisasi itu. Jangan sampai kadang itu kita mencoba untuk memberikan tugas kepada anggota kita, tapi anggota kita tuh merasa dipaksa, merasa keberatan. Maka biasanya cara yang terbaik untuk memilih anggota dalam sebuah seksi-seksi ataupun divisi-divisi itu adalah secara sukarela. Ya, kita tidak bisa memaksa mereka, kamu harus masuk ke seksi ini gitu kan. Kamu misal karena kamu itu suka ngomong, kamu saya suruh masuk seksi acara. Nanti jadi MC. Padahal dia seorang yang malu kalau di depan orang, belum terbiasa, maka kita tidak boleh seperti itu. Itu bisa jadi malah merusak iklim di dalam organisasi itu. Begitu ya, itu pengarahan, bagian dari pengarahan. Yang terakhir yaitu adalah pengawasan ya. Menjamin organisasi menuju tujuannya, termasuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi yang diperlukan. Jadi setelah tadi sudah disiapkan, maka yang terakhir itu adalah diawasi saja. Apa yang kurang sekiranya? Apakah ada kendala-kendala yang perlu cepat diselesaikan, atau ada semua sudah berjalan dengan lancar ya? Apakah ada laporan-laporan ketika kegiatan itu sudah berjalan? Begitu ya teman-teman. Oke. Baik, untuk pertemuan kedua ini kita cukupkan sampai sini saja dulu ya. Kita akan lanjut nanti di pertemuan minggu depan. Jadi silakan untuk dipelajari dan direnungi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, untuk itu dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.